Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Anus Nur Cahaya MPD selaku dosen pengampu mata kuliah fonologi. Perkenalkan, nama saya Siti Fadilah dengan NIM 25101162200026. Saya dari kelas A2. Di sini saya akan menjelaskan materi lanjutan yaitu tentang grafem. Apa itu grafem? Grafem adalah cabang linguistik yang mempelajari sistem penulisan dan penggunaan grafem, di mana grafem ini merupakan unit terkecil dalam sistem tulisan yang memiliki makna atau fungsi pembeda. Lambang dari grafem yaitu sebagai berikut. Contohnya, pada grafem fonem vokal E, terdapat dua buah alofon, E terbuka dan E tertutup, dengan grafem E seperti berikut. Pada kata ekor, di mana posisi fonem E-nya itu berada di awal, kemudian kata monyet berada di tengah, dan kata sate berada di akhir. Lalu ada juga grafem fonem diptung au dengan grafem au seperti ini. Pada kata aula posisinya di awal, saudara di tengah, dan kata pulau di akhir. Serta grafem konsonan S terdapat satu alofon S dengan grafem S seperti ini. Pada kata sakit posisi di awal, kata asap berada di tengah, dan kata panas berada di akhir. Dalam grafem, kita bisa kategorikan menjadi dua, ada grafem tunggal dan juga ada grafem kompleks, di mana contohnya pada huruf B akan terlihat penulisan grafem seperti ini, dan ini dikatakan sebagai grafem tunggal. Sedangkan pada huruf eng, gabungan dari N dan G akan terlihat seperti ini grafemnya, dan ini disebut dengan grafem kompleks. Artinya memiliki huruf lebih dari satu dalam satu penulisan grafem. Namun berdasarkan konsep di awal bahwasanya grafem merupakan unit terkecil dalam sistem tulisan, maka dari itu grafem kompleks ini dapat diuraikan kembali menjadi dua tulisan grafem. Nah, contohnya pada kata tanggal berdasarkan hurufnya itu menjadi 7, kemudian berdasarkan fonemnya terdapat 6 buah saja, dan berdasarkan grafemnya ini terdiri dari 6 jika kita mengambil dari sisi buku Abdul Khair, dan terdapat 7 jika kita mengambil dari konsep awal, di mana eng tadi tidak lagi menjadi grafem kompleks melainkan menjadi grafem tunggal. Dan perlu kita ketahui juga bahwa dalam penulisan grafem ini, apabila kita dilambangkan dari sisi bunyi atau pelafalan, maka tulisan grafemnya itu juga berdasarkan dari pelafalan atau ucapan yang sebenarnya. Dan jika dilambangkan dari sisi huruf, maka tulisannya pun juga harus berdasarkan dari huruf atau bentuk kata yang sebenarnya. Contoh seperti pada kata abad terlihat penulisan grafem seperti berikut, di mana pada penulisan grafem berdasarkan dari sisi bunyi, pada bagian fonem akhir T itu merupakan bunyi yang sebenarnya, yang awalnya tadi merupakan kata yang sebenarnya itu fonem D, namun karena dia berdasarkan dari sisi bunyinya maka akan berubah menjadi huruf T atau fonem T. Nah, kemudian apabila berdasarkan dari huruf maka akan terlihat seperti ini, dan dia grafemnya ini berdasarkan dari huruf yang sebenarnya dan mengabaikan bunyi yang diucapkan. Nah, mungkin dari itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan materi ini. Saya ucapkan terima kasih dengan akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.